Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Welcome back to my channel Dani Fishing. Oke bosku, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang rangkaian mata kail pancing lubang yang sering saya gunakan bos. Jadi ada yang satu mata kail, ada juga yang dua mata kail bosku. Oke. Nah, tapi sebelum itu bos, yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. Jangan lupa juga diklik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dan keseruan mancing saya bos ya. Diklik tombol loncengnya bos agar kalian cepat mendapatkan update konten saya ya. Karena nanti yang komen pertama kali akan saya taruh pin di komen konten saya agar channel kalian ada di paling atas. Jadi nanti kalau ada yang mau lihat, jadi langsung lihat ke channel kalian. Oke bos? Oke bos, lanjut kita jelaskan ya. Jadi rangkaian ini yang biasa saya pakai ya bos. Jadi ini sama aja, saya ingin membagikan pengalaman saya. Jadi kalau nanti yang di luar sana ada yang berbeda, silahkan tulis di komen. Jadi nanti kita bisa diskusi ya. Oke. Nah, jadi ini yang saya bagikan, ini pengalaman saya bos ya. Ini jadi ada dua rangkaian bos. Yang pertama satu mata kail, ini begini nih ya. Ini ada kili-kili, terus ada timahnya. Kalau timah itu mancing lubang disesuaikan dengan pelampung ya bos. Jadi kalau pelampungnya misalnya pelampung untuk ukuran timah 5 gram ya, di timahnya kita pakai 5 gram. Tapi kalau ukuran pelampungnya bisa 3 gram, kita pakai timah 3 gram. Nah, itu untuk timahnya sendiri nanti ditimbang dengan pelampungnya. Maksudnya ditimbang itu bukan kita timbang pakai timbangan, tapi gimana caranya timah itu bisa menenggelamkan pelampung secara keseluruhan ke dalam air, tapi tidak memberatkan ikan untuk memindahkan timah ini nanti keluar. Karena mancing lubang itu intinya tuh ikan itu bukan makan, tapi memindahkan kotoran dari lubang dia gitu. Jadi kalau memindahkan kotoran itu bukan hanya sekedar styrofoamnya aja yang dipindahkan, tapi juga nanti timahnya juga ikut dipindahkan. Jadi nanti pelampungnya itu nanti kalau bisa ditimbang dengan timahnya, jangan sampai masuknya di pelampung sampai sampai cepet gitu, itu berarti timahnya kebesaran dan pelampungnya kekecilan. Tapi kalau pelampungnya bisa masuknya pelampung nanti bisa pelan-pelan tapi tenggelam keseluruhan, nah itu berarti pelampungnya dengan timahnya itu selaras atau seimbang itu. Nah nanti itu tinggal ditambahkan timahnya sedikit lebih besar agar agak cepet masuknya gitu. Jadi pas matonya lubangnya nggak terlalu susah itu ya bos. Oke bos, itu sedikit penjelasan tentang mancing lubangnya. Nah sekarang saya ingin memberikan tutorial gimana sih cara merakitnya ya. Ini saya ada pakai dua rangkaian bos yang biasa saya pakai. Ada yang satu mata kail begini, ada yang dua mata kail begini ya nih. Nah untuk kailnya sendiri saya pakainya Daichi DH51. Cari aja di toko online Daichi DH51, size nya nomor 7 ya. Kenapa saya pakai Daichi DH51? Daichi DH51 itu tidak pakai lubang bos ya. Fungsinya apa, kenapa saya nggak nyari yang pakai lubang aja? Kalau yang pakai lubang itu pada saat nanti misalnya pada saat kita setting kailnya itu, misalnya setting kail begini nih. Ini kalau kailnya kalau bisa menghadapnya seperti ini bos. Jadi saling membelakangin gini bos nih. Ya, saling membelakangin begini. Nah kalau misalnya kita pakai yang ada lubangnya, kita masukin, terus yang satu yang miring begini, itu kita susah untuk membenahin biar bisa membelakangin begini. Jadi saya kalau misalnya lebih milih pakai yang tanpa lubang agar ini bisa kita putar-putar menyesuaikan sama yang kita butuhkan gitu ya. Nah kalau timah saya tadi saya jelaskan, saya pakai 5 gram karena menyesuaikan dengan pelampung saya ya.
Ini 5 sampai 6 gram nih timah saya nih. Oke. Nah, ini ada 2 rangkaian bos. 2 rangkaian ini ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya. Saya jelaskan yang rangkaian 1 kail dulu nih. Kalau yang rangkaian 1 kail ini bos, kelebihannya mungkin lebih ke, kalau pada saat kita mencari lubang itu lebih ke spot-spot yang banyak sangkutannya gitu. Jadi lebih minim si kail ini bakal nyangkut ke sangkut-sangkutan yang ada di spot gitu. Misalnya kayak spot-spot banyak rumput-rumputannya atau spot-spot yang banyak sampahnya di bawahnya gitu. Itu kalau kita pakai 1 mata kail itu lebih minim kail itu nyangkut di sampah-sampah tadi gitu ya. Kelebihannya di situ. Terus ya kalau yang dari saya eksperimen ikan juga fokus ke 1 kail gitu. Biasanya fokus ke 1 kail dan kemungkinan kena lumayan besar. Tapi kalau misalnya ikannya nggak kena di nggak gigitnya nggak pas di styrofoamnya, itu biasanya nggak kena ya, mocel gitu. Itu kekurangannya jadi nggak cuman sekedar dinaikin tapi nggak kena, kita nggak kena jadi mocel gitu. Terus kalau misalnya kena terus tapi tipis, nah udah kena tipis terus kita nggak bisa maininya, biasanya itu lebih rawan mocel kalau pakai rangkaian 1 mata kail gitu. Nah sekarang kalau rangkaian 2 mata kail. Nah 2 mata kail ini bos, kalau menurut saya dari yang sudah saya pelajarin, 2 mata kail itu kelebihannya yaitu pada saat rangkaian ini masuk ke dalam lubang, rangkaian ini karena rangkaian 2 mata kail dan 2 styrofoam sekaligus, yang saya eksperimen itu ikan tuh lebih agresif gitu ya. Jadi ikan tuh serasa lebih risih karena ada sampah di tempatnya gitu, di lubangnya gitu. Nah terus 2 mata kail ini kan saya bikinnya nggak sejajar bos, jadi ada 1 lebih pendek, ada 1 lebih panjang. Nah ini memungkinkan pada saat masuk ke lubangnya itu kalau 1 mata kail misalnya yang masuk cuma timahnya doang, ini bisa aja si styrofoam ini, si kail ini di luar lubang, jadi ikan nggak mau naikin. Tapi kalau 2 mata kail ini, kalau misalnya satunya udah masuk, yang timahnya udah masuk, bisa jadi yang ini masuk, yang ini enggak, ataupun sebaliknya begitu bos ya, kelebihannya gitu. Terus kelebihannya lagi, misalnya seperti kejadian beberapa waktu lalu, misalnya ikannya itu makannya nggak pas. Nah, pada saat kita gentak ikannya memberontak, yang kail satunya bisa nancap ke badannya, jadi kita bisa lebih safety bos gitu ya. Nah, terus kalau misalnya pun ikannya misalnya makannya nggak pas gitu, itu ada kemungkinan pada saat kita gentak kailnya itu yang lain bisa nancap ke badannya gitu, jadi lebih cepat, lebih efektif untuk strike juga sama. Nah kalau masalah strike dapat nggak dapatnya itu masih tergantung rezeki kita ya bos gitu. Mau pakai 10 mata kail pun kalau buat rezeki nggak bakal strike gitu. Udah strike pun udah naik ke darat, kalau buat rezeki masih jebur lagi gitu ya. Nah bang, kalau misalnya ada yang nanya, bang ini bagusnya yang mana bang, 1 mata kail atau 2 mata kail? Kalau menurut saya itu kondisional ya, sesuai dengan spot kita gitu. Spotnya, kalau spotnya rimbun ya mendingan pakai 1 mata kail. Kalau spotnya lebih longgar, enakan pakai 2 mata kail. Nah kalau kekurangannya itu tadi, kalau 2 mata kail itu bos, kalau spotnya rimbun terus banyak sampah, terus misalnya banyak rumputan, nah 2 mata kail ini lebih sering nyangkut di sampah ataupun di rumput-rumput gitu ya. itu kekurangan 2 mata kail. Jadi pada saat nyari lubang di pinggiran tuh kadang-kadang yang ini nyangkut ke rumput atau yang ini nyangkut ke rumput, jadi lebih harus membutuhkan kesabaran yang lebih ekstra gitu. Oke bosku, itu tadi sedikit penjelasan dari saya bosku tentang rangkaian kail lubang, tentang rangkaian lubang yang saya gunakan ya bos.
kelebihan dan kekurangannya, rangkaiannya seperti apa aja yang saya gunakan seperti ini ya. Kelebihan dan kekurangannya bisa saya jelaskan. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada perbedaan, ayo kita diskusi bareng-bareng, tulis di kolom komentar saya. Nanti kita saling sharing, kita saling berbagi ya. Apa tahu nanti saya bisa tambah ilmu dengan sharing-sharingan dari kalian. Saya sangat berterima kasih sekali ya. Oke bos, mungkin sekian dulu video dari saya. Untuk pembuatan kalian nanti saya bikinkan nanti di season selanjutnya. Oke bos, jangan lupa like, comment, dan subscribe bosku. Jangan lupa juga diklik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan keseruan konten mancing saya. Oke bosku, sekian, sampai bertemu di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.